kembali merebut puncak klasemen Liga Inggris dari genggaman Manchester City. The Gunners kini punya filosofi mengincar kemenangan meski tidak bermain cantik. Mikel Arteta tetap gembira walaupun anak asuhnya hanya meraih kemenangan dengan skor tipis. Baginya, poin penuh lebih penting dibanding permainan cantik. The Gunners kini bermain lebih cerdik dan efektif agar tidak kehabisan bensin di ujung penentuan gelar. Bagaimanakah perubahan filosofi Arsenal menjadi lebih pragmatis? Perubahan filosofi menjadi lebih pragmatis. Arsenal tampil berbeda di gelaran Liga Inggris dengan bermain pragmatis di musim 2023-2024. The Gunners mulai mencari alternatif dari gaya permainan dominan yang menghibur. Mikel Arteta pernah berujar dirinya akan mengubah beberapa sentuhannya di awal musim. Alasannya demi membuat Arsenal lebih berpeluang meraih gelar juara. Perlu gaya permainan yang berbeda. Musim ini akan berbeda dibanding musim lalu. Waktu permainan jadi lebih lama, lebih banyak menit untuk bermain. Dan bagaimana cara kami memulai dan mengakhiri laga akan sangat vital, tegas Arteta. Arteta langsung menerapkan pola permainan di laga Community Shield melawan Manchester City. The Gunners punya catatan buruk dengan baru menang sekali dari 8 laga terakhir menghadapi Pep Guardiola. Arteta berharap permainan pragmatis dan reaktif mampu mengejutkan skuad The Citizens. Arsenal terlihat lebih membiarkan Manchester City mengambil alih kontrol pertandingan. Secara statistik, The Gunners hanya menguasai bola sebesar 38% di babak pertama. Berbanding jauh dengan Manchester City yang mendominasi 62% penguasaan bola. Arsenal juga hanya mencatat 485 operan, sementara The Citizens membuat 590 operan. Arteta lalu menugaskan Declan Rice dan Thomas Partey berpatroli mengawal lini pertahanan Arsenal. Martin Odegaard dan Kai Havertz berperan menekan build-up permainan The Citizens. Rice dan Odegaard akan mengunci pergerakan Rodri dan Mateo Kovacic. Alhasil Manchester City kesulitan melakukan build-up untuk menembus pressing Arsenal. Namun skuad asuhan Guardiola masih punya cara menembus lini pertahanan The Gunners. Build up The Citizens yang dibangun Nathan Ake sukses membongkar pressing Arsenal. Serangan cepat diselesaikan Cole Palmer dengan finishing brilian ke gawang Aaron Ramsdale. Arsenal yang tertinggal 1 gol justru punya semangat membara untuk menyamakan skor. Daya juang tinggi The Gunners berbuah manis usai Leandro Trossard mencetak gol di injury time. Arsenal akhirnya sukses menggondol trofi Community Shield lewat babak adu penalti. Fabio Vieira yang menjadi eksekutor penentu sukses menceploskan bola ke gawang. Fabio Vieira finds the corner. Semangat Mikel Arteta semakin membara setelah Arsenal meraih gelar Community Shield. Pilihan taktiknya untuk bermain lebih pragmatis terbukti ampuh meraih gelar juara. The Gunners terlihat semakin bermain fleksibel dalam mengarungi Liga Inggris musim ini. Meriam London enggan selalu bermain dengan pakem dan gaya yang sama di setiap laga. Permainan Arsenal di musim kemarin selalu mudah ditebak karena minimnya variasi. Mikel Arteta jarang merombak susunan formasi 4-3-3 serta komposisi starting line up di musim lalu. Dirinya juga selalu meminta anak asuhnya bermain menyerang dan mendominasi laga. Alhasil The Gunners kepayahan saat bertemu tim dengan garis pertahanan rendah. Salah satunya ketika bertemu West Ham United di pekan 31 laga Inggris musim lalu. Arsenal ditahan imbang dengan skor 2-2 meski sudah unggul 2 gol lebih dulu. The Gunners sukar membuka pertahanan The Hammers meski mendominasi 72% penguasaan bola. West Ham yang bermain efektif justru mampu mengejutkan Arsenal. The Hammers hanya butuh 3 shoot on target untuk mencetak 2 gol. Said Benrahma dan Jarrod Bowen sukses membuyarkan ambisi Arsenal mendekati gelar Liga Inggris. Namun Arsenal berani memakai pakem yang berbeda di Liga Inggris musim ini. Formasi 4-3-3 masih menjadi andalan, namun polanya akan berubah sesuai dengan kekuatan lawan. Ketika melawan Nottingham Forest, Arsenal menggunakan pakem 3-1-6 saat menguasai bola. Thomas Partey yang bermain sebagai fullback kanan justru masuk ke lini tengah. Pemain asal Ghana ini membuat The Gunners menang jumlah di lini tengah. Alhasil, Arsenal jadi lebih mudah mengalirkan bola tanpa pressing tinggi pemain Nottingham. Pakem 3-1-6 ini juga membuat Declan Rice dan Martin Odegaard bergerak lebih bebas. Keduanya bisa menjelajah lebih tinggi tanpa khawatir terkena counter attack. Dengan 6 pemain mengurung lini pertahanan The Forest, Arsenal punya banyak opsi umpan. Ditambah Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka semakin aktif bertukar posisi. Kedua winger The Gunners ini juga kerap bergerak ke tengah untuk mengecoh lawan. Alhasil Ben White atau Jurrien Timber masuk dari sisi luar untuk menambah variasi serangan. Dengan komposisi ini, permainan Arsenal jadi lebih sulit ditebak lawan.
Mikel Arteta berhasil membuat The Gunners bermain lebih fleksibel dengan variasi serangan yang beragam. Bermain cantik bukan jaminan juara. Arsenal yang bermain cantik di sepanjang musim lalu akhirnya gagal meraih gelar Liga Inggris. The Gunners kehabisan bensin saat ditahan imbang Liverpool dengan skor 2-2 di pekan 30 Liga Inggris musim lalu. Padahal, The Gunners sudah unggul 2 gol lebih dulu lewat Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus. Mohamed Salah dan Roberto Firmino sukses membawa The Reds comeback. Pasukan Meriam London kembali ditahan imbang West Ham United dan Southampton. Puncaknya, The Gunners terjatuh dari posisi teratas klasemen saat dibantai habis Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta kalah telak dengan skor 4-1 di Etihad Stadium. Arsenal yang bermain intens dan pressing tinggi dipecundangi The Citizens yang bermain lebih efektif. Di akhir laga, Mikel Arteta dengan lapang dada mengakui dominasi Manchester City. Manchester City tampil luar biasa, terutama di babak pertama. Sedangkan kami sama sekali tidak mampu tampil dengan level terbaik, ujar Arteta kecewa. Hasil ini membuat Arsenal jatuh puncak klasemen Liga Inggris. Harapan memutus puasa gelar Premier League sejak musim 2003-2004 seketika hilang. Pasukan Meriam London sudah menguasai puncak klasemen selama 248 hari. Padahal Arsene Wenger sempat memprediksi kalau Arsenal bakal juara Liga Inggris. Saya akan mengatakan Arsenal punya peluang bagus untuk juara Liga Inggris musim ini. Alasannya karena mereka tampil sangat dominan, ujar Wenger dengan percaya diri. The Gunners memang selalu kehabisan bensin karena ngotot bermain sepak bola menyerang. Sejak dilatih Arsene Wenger, Arsenal juga sering keteteran di pertengahan musim. Jurgen Klinsmann bilang kalau sepak bola menyerang tidak efektif untuk bertarung merebut gelar liga. Saya tidak menganggap sepak bola menyerang dengan penguasaan bola sudah tidak cocok. Tetapi tim yang hanya fokus menguasai bola akan kalah dengan tim yang efektif memanfaatkan peluang, ujar legenda timnas Jerman tersebut. Siasat Jitu kembali rebut puncak klasemen. Mikel Arteta kini tidak peduli bermain cantik atau tidak. Di musim ini, The Gunners tercatat sudah 4 kali menang hanya dengan skor 1-0. Crystal Palace, Everton, Manchester City, dan Brentford sukses ditumbangkan dengan selisih tipis. Dominasi serangan Arsenal lebih menurun dibanding musim lalu. Pasukan Meriam London melepaskan 16 sepakan per laga di musim lalu. Sementara di musim ini, Arsenal hanya mencatat 15 sepakan per laga. The Gunners juga baru mengemas 27 gol di 13 laga awal Premier League. Sementara musim lalu mereka tampil lebih tajam dengan menorehkan 30 gol. Arteta sendiri mengaku tidak masalah jika Arsenal hanya meraih kemenangan tipis, termasuk saat The Gunners hanya mampu mengalahkan Brentford dengan skor 1-0. Kemenangan Arsenal ditentukan lewat gol tunggal Kai Havertz di menit 89. Dari sudut pandang saya hari ini, Arsenal menang dengan pragmatis. Dan saya sangat bahagia melihat Arsenal bisa menemukan cara untuk meraih kemenangan meski hasilnya tipis, ujar Arteta. Dengan misi bermain pragmatis, Arsenal justru kembali merebut puncak klasemen Liga Inggris. Pasukan Meriam London kini unggul selisih 1 poin dari Manchester City di posisi kedua. Padahal The Gunners sempat tampil inkonsisten dengan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Beruntung Arsenal mampu melewati periode inkonsisten dengan mulus. The Gunners sedang meraih 4 kemenangan beruntun sejak tumbang dari Newcastle United. Faktor mental dan pengalaman jadi kunci kembalinya Arsenal ke posisi teratas. Skuad muda The Gunners sudah jauh lebih matang dibanding musim lalu. Arteta memuji mental baja yang diperlihatkan Arsenal saat mengalahkan Manchester United. Declan Rice dan Gabriel Jesus membawa The Gunners menang di masa injury time. Saya menyukai mentalitas tim, keinginan untuk menang dan terus maju menyerang. Kami terlihat tidak pernah menyerah, ujar Arteta dengan bangga. Mental Arsenal kembali teruji saat bertemu Manchester City di pekan 8. Kerja keras The Gunners terbayar lunas saat Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan di menit 86. Gary Neville sudah memprediksi Arsenal akan jadi kandidat kuat juara Liga Inggris sejak pramusim lalu. Sepak bola cantik tidak akan bisa meraih gelar juara Liga jika tidak dipadukan dengan semangat tinggi dan kerja keras. Arsenal jauh lebih baik di musim ini, tegas Neville. Dengan filosofi permainan yang mengutamakan hasil kemenangan, apakah Arsenal akan mengakhiri puasa gelar Liga Inggris?